Kembali kita berkesempatan hadir bermajlis guna sama-sama mendekatkan diri kita kepada Allah, mengkaji hadis-hadis yang datang dari Nabi kita yang tercinta Rasulullah Muhammad SAW. Dan kajian hadis kita pada malam hari ini adalah pembahasan hadis kedua dari 40 hadis yang berkaitan dengan persoalan hati. Kitab Al-Arba'un Al-Qalbiyah, kitab 40 hadis yang berkaitan dengan persoalan hati, karya dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Munajjid hafizahullahu ta'ala. Jamaah sekalian, malam Sabtu kita ini malam Sabtu yang terakhir di bulan Dzulhijjah 1447 Hijriah. Malam ini kita sudah memasuki malam yang ke-28. Ya. Artinya ini malam Sabtu yang terakhir di tahun 1447 Hijriah. Kalau Allah masih memberikan umur kepada kita, di pekan depan kita sudah akan masuknya di tahun yang baru 1448 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita umur yang berberkah, umur yang kita manfaatkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya umur itu bukan yang penting panjang dan banyaknya, tapi yang penting adalah bagaimana pemanfaatannya. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya ayyun nasi khair, siapa manusia yang terbaik, beliau bilang man tala umruhu wa hasuna amaluhu, orang yang panjang umurnya lagi baik amalannya. Lalu ditanya lagi waman syarrun nas, manusia yang paling buruk. Beliau mengatakan man tala umruhu, yang panjang umurnya juga, wasa'a amaluhu, namun buruk perbuatannya. Jadi manusia yang paling baik dan manusia yang paling buruk sama-sama manusia yang paling panjang umur. Bedanya hanyalah kualitas dari umur tersebut. Yang satunya umurnya dimakmurkan dalam ketaatan kepada Allah, dan satunya umurnya yang panjang disia-siakan dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Maka semoga umur kita yang Allah berikan ini senantiasa menjadi saksi-saksi kebaikan, kita melewatinya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, pada pertemuan kita yang paling pertama, pada pembahasan hadis yang pertama, kita sudah menyelesaikan hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma yang menjelaskan tentang bagaimana kedudukan hati itu, qalb. Bahwa hati adalah pemimpin dan penentu baik tidaknya anggota tubuh kita yang lainnya. Anggota tubuh yang lain bisa baik kalau sang hati itu baik, dan kalau sang hati itu buruk maka akan ikut juga rusak anggota tubuh yang lainnya. Maka dia sangat vital kedudukannya. Maka seorang yang ingin anggota tubuhnya tunduk patuh kepada Allah, maka yang paling pertama kali dia perbaiki adalah kualitas hatinya itu. Kita juga sudah menjelaskan tentang makna hati dan hal yang berkaitan dengan itu. Untuk hadis yang kedua yang berkaitan dengan hati, Syekh Munajjid hafizahullah menyebutkan kepada kita satu potongan hadis yang menjadi judul dalam pertemuan kita malam hari ini, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuksiru ad-dhahik,
jangan kalian memperbanyak tawa. Fa inna kasratad dhahiki, karena banyak tertawa, tumitul qalba, dia akan mematikan hati. Ya, dia akan mematikan hati. Ini potongan hadis yang disebutkan oleh Syekh dalam pembahasan hadis kedua ini. Dan hadis ini sebenarnya bagian akhir dari sebuah hadis. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah dan juga Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan perlu rasanya untuk kami sebutkan hadisnya secara lengkap, ya, karena dia salah satu dari 5 pesan Nabi SAW yang sebenarnya semuanya penting untuk kita ketahui. Dalam hadis yang panjang, hadis yang cukup panjang, ya, tidak panjang juga, ya, cukup panjang, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan kepada kita bahwa satu saat ketika beliau dan para sahabat-sahabat yang lain duduk bermajlis bersama Nabi SAW, datang tawaran dari Nabi SAW. Beliau mengatakan kepada para sahabatnya waktu itu, "Man ya'khudhu anni haula'il kalimat?" Siapa di antara kalian yang mau mengambil dariku kalimat-kalimat ini? Ya, beliau akan menyampaikan beberapa kalimat. Tapi sebelum beliau sampaikan, beliau mau tawarkan dulu kepada sahabatnya, melihat antusias para sahabat untuk talaqi, menerima pesan-pesan yang tentu saja penting ini. Man ya'khudhu anni haula'il kalimat faya'malu bihinna au yu'allimu man ya'malu bihinna. Kalau mau mengambil kalimat ini ada syaratnya, yaitu faya'malu bihinna au yu'allimu man ya'malu bihinna. Siapa yang mau mengambil kalimat-kalimat yang saya akan sampaikan ini, tapi hendaknya dia siap untuk mengamalkannya. Jadi tawaran ini syaratnya siap untuk mengamalkan. Au yu'allimu man ya'malu bihinna, dan mungkin kalau merasa berat, dia akan ajarkan kepada orang yang siap mengamalkannya. Nah, ini tawaran bagus, ya. Karena kadang sebagian ilmu kita telah ketahui tapi kita tidak bisa mengamalkan. Maka paling tidak kita ajarkan kepada orang lain. Apakah kita berdosa kalau begitu? Ada ilmu yang telah kita ketahui tapi kita tidak bisa mengamalkannya, lalu kita mau ajarkan kepada orang lain. Dosa atau tidak? Dosa atau tidak? Kita tahu ilmunya tapi kita tidak bisa mengamalkan, maka kita ajarkan kepada orang lain, karena orang lain itu bisa mungkin mengamalkan. Bisa atau tidak? Atau kita termasuk orang yang kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar sekali kemarahannya Allah kalian mengatakan apa yang kalian tidak kerjakan. Kalian suruh orang lain, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah kalian suruh orang lain melakukan kebajikan lalu kalian melupakan diri kalian sendiri? Apakah masuk seperti itu secara mutlak atau tidak? Tidak secara mutlak. Kadang boleh saja ada ilmu yang kita tidak amalkan tapi kita ajarkan kepada orang lain karena mungkin dia yang bisa mengamalkan. Kita tahu tentang keutamaan zakat harta umpamanya, keutamaan umrah dan haji umpamanya, lalu kita tidak bisa mengerjakannya padahal kita sangat menguasai dalil-dalilnya. Lalu ada seorang keluarga kita, kenalan kita, yang kita tahu dia sangat berpunya, dia memiliki ekonomi yang baik, sudah terpenuhi syarat-syarat untuk haji atau umrah atau untuk melakukan zakat, maka kita sampaikan kepadanya, kita motivasi, kita ajarkan dalil-dalilnya walaupun kita sendiri tidak mengamalkannya. Ya, itu tidak tercelah, ya, karena memang kita bukan tidak mau mengamalkan, cuma memang kita
tidak sanggup mengamalkan. Maka jangankan alasan kita tidak bisa mengamalkannya, maka kita bilang kalau gitu tidak pantas saya mengajarkan kepada orang lain. Bisa saja kita sendiri tidak bisa mengamalkan, tapi kita ajari orang yang mungkin bisa mengamalkannya. Makanya dalam hadis ini dikatakan, siapa yang siap menerima kalimat-kalimat ini dengan syarat dia mengamalkannya atau dia mengajarkan kepada orang yang bisa mengamalkannya. Dan ini menunjukkan bagaimana ilmu itu jangan disia-siakan, ya. Jangan hanya sekedar diketahui lalu tidak diamalkan. Tawaran ini tawaran yang sangat bagus, dan secara umum para sahabat semua orang yang semangat untuk mengamalkan sunnah. Tapi siapa yang menyambutnya paling dahulu? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau langsung mengatakan, saya wahai Rasulullah. Ya, jadi tawaran ini disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, dan secara umum kita tahu mereka adalah semua orang yang sangat semangat mengerjakan sunnah-sunnah. Tapi dalam persoalan ilmu memang Abu Hurairah menonjol, paling semangat belajar dan paling semangat untuk menyampaikan kepada yang lain, dan tentu saja juga sangat semangat mengamalkannya. Ana ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Fa akhadha biyadi wa adda khamsa. Ialah Rasulullah pegang tangan dari Abu Hurairah dan menyampaikan 5 kalimat, ya, 5 kalimat yang dipesankan oleh Nabi SAW kepada Abu Hurairah. Apa 5 kalimat itu? Beliau mengatakan, ittaqil maharim takun a'badan nas. Jauhilah hal-hal yang diharamkan, niscaya engkau menjadi orang yang paling beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takun a'badan nas. Jauhilah hal-hal yang Allah haramkan, niscaya engkau menjadi orang yang paling banyak ibadahnya kepada Allah. Ini penting, ya. Karena ada orang yang subhanallah dia mungkin banyak ibadahnya kelihatan, tapi di sisi yang sama banyak juga dosanya. Dalam artian semangat untuk melakukan hal yang diperintahkan, tapi di sisi lain dia juga memudah-mudahkan melakukan dosa-dosa, ya. Ada saja kadang orang yang memiliki harta, kadang Masya Allah kita lihat semangat berinfak atau semangat untuk melakukan haji dan umrah, tapi di sisi yang lain sangat memudah-mudahkan untuk hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksiat juga jalan terus. Mungkin dengan asumsi kalau kita melakukan ibadah, pergi umrah, terhapus dosa-dosa kita. Infak dan sedekah juga menghapuskan mungkin dosa-dosa. Maka biarlah maksiat jalan terus dan bisa dihapuskan dengan kebaikan-kebaikan. Waliyadzubillah. Ini tidak boleh, ya, cara berpikir seperti itu. Makanya Nabi kita mengatakan kalau mau menjadi orang yang paling banyak ibadahnya, pertama tinggalkan hal yang Allah haramkan. Dan ini juga isyarat bahwa memang biasanya kita kalau tidak meninggalkan hal-hal yang Allah haramkan, jadi tadi ada saja kasus yang semacam itu, tapi tidak banyak. Yang banyak justru kalau kita banyak bergelimang dengan kemaksiatan, susah kita beribadah kepada Allah, ya, karena ibadah itu membutuhkan gerakan-gerakan tubuh, dan kalau gerakan tubuh itu dan tubuh itu butuh pemimpin, dan pemimpinnya hati. Kalau hati penuh dengan kotoran maksiat, maka susah menggerakkan anggota tubuh itu, ya. Makanya biasa orang mengeluh tidak bisa beribadah kepada Allah karena banyaknya maksiatnya. Rasulullah menasihatkan, ittaqil maharim takun a'badan nas. Tinggalkan hal-hal yang Allah haramkan, niscaya engkau menjadi manusia yang paling banyak ibadahnya kepada Allah. Wasiat kedua, warda bima qasamallahu laka takun agnan nas. Beliau mengatakan, dan ridholah, warda, ridhoilah, terimalah secara ridho, menerima sepenuhnya apa yang Allah bagi-bagikan kepada kalian, rezeki-rezeki yang Allah bagikan kepada kalian.
niscaya kalian akan menjadi manusia yang paling kaya. Ini resep untuk menjadi manusia yang paling kaya. Orang yang paling kaya itu orang yang paling banyak syukurnya kepada Allah, yang paling ridha terhadap pembagian-pembagian Allah. Karena bagaimanapun banyaknya harta kita secara nominal banyak sekali, rekening kita juga mungkin sudah tidak ada batasannya, ya, unlimited sudah, susah ya dihitung. Tapi kalau kita tidak pernah syukur, maka kita merasa miskin terus, waliyadzubillah. Makanya Rasulullah mengatakan, warda bima qasamallahu lak takun agnan nas. Mau menjadi orang yang paling kaya adalah banyak bersyukur kepada dan ridha terhadap apa yang Allah bagikan kepadanya. Sehingga kadang ada seorang kita lihat pas-pasan seorang yang biasa-biasa saja, sederhana kelihatannya kehidupannya, tapi kelihatan dia sangat kaya jiwanya. Ya, Rasulullah memang mengatakan, lisal ghina an kasratil ard, innamal ghina ghinan nafs. Hadis Bukhari. Bukan dikatakan orang kaya itu yang kaya banyak materinya, yang kaya pada hakikatnya yang kaya jiwa, ya, yang selalu merasa puas, ridha dengan apa yang Allah bagikan. Bukan berarti dia berpangku tangan nunggu saja apa yang Allah bagi-bagikan kepadanya. Tidak, dia juga berusaha sebaik mungkin menjemput rezeki Allah. Tapi yang paling penting adalah ridha dan syukur terhadap apa yang Allah bagikan kepadanya. Maka dia adalah, engkau kata Rasulullah akan menjadi manusia yang paling kaya. Yang ketiga, wa ahsin ila jarika takun mu'minan. Wa ahsin ila jarika takun mu'minan. Dan berbuat baiklah kepada tetanggamu, niscaya engkau menjadi seorang mukmin yang sejati. Wa ahsin ila jarika takun mu'minan. Baiklah kepada tetanggamu, kamu akan menjadi mukmin yang sejati. Karena salah satu sifat mukmin apa? Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Ya, siapa yang mau beriman kepada Allah dan hari kemudian, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Orang yang baik kepada tetangganya itu adalah orang yang beriman. Dan Rasulullah pernah ditanya tentang seorang wanita yang banyak ibadah salat lailnya, salat tahajud, banyak puasa sunnahnya, tapi dari waktu yang sama suka mengganggu tetangganya. Rasulullah mengatakan di neraka, tidak beriman yang semacam itu. Ya. Jadi baik kepada tetangga di antara ciri-ciri keimanan. Yang keempat, wa ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsik takun musliman. Wa ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsik takun musliman. Cintailah bagi saudara kalian atau bagi orang lain apa yang kalian cintai untuk dirimu sendiri, niscaya engkau menjadi seorang muslim yang hakiki. Cintailah bagi saudaramu apa yang kamu cintai untuk dirimu, niscaya engkau menjadi seorang muslim yang hakiki. Muslim yang hakiki adalah muslim yang man saliman muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang hakiki adalah muslim yang orang-orang Islam yang lainnya selamat dari gangguan lisannya dan gangguan tangannya. Karena dia tahu dia tidak suka untuk diganggu, dia tidak suka dicelah, dia tidak suka disakiti. Karena dia tahu, dia sadari dirinya tidak suka disakiti, baik dengan omongan maupun dengan perbuatan hal-hal yang melukai fisiknya. Jadi dia tidak suka dilukai fisiknya dan disakiti fisiknya, tidak suka dilukai hatinya. Maka dia juga tidak akan melukai hati orang lain dan tidak akan menyakiti fisik orang lain. Jadi kita pintar-pintar ya mencintai orang lain sebagaimana cinta kita pada diri kita sendiri. Itulah muslim yang hakiki, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Berapa sudah? Ya. 4. Ini yang kelima ya. Ini pembahasan kita sebenarnya yang kelima, yaitu wala tuksir minad dhahiki inna kasratad dhahiki tumitul qalba.
Pesan kelima, dan ini yang disebutkan oleh Syekh, yaitu jangan terlalu banyak tawa, karena tawa itu mematikan hati, ya, karena tawa mematikan hati. Jadi pembahasan kita ini tentang hadis-hadis hati, bagaimana menjaga kualitas hati kita. Hukum asal hati itu apa? Apakah bersih atau kotor? Hukum asalnya lah sesuai dengan fitrahnya, ya. Cuma kadang kita tidak tahu merawat hati kita. Kadang kita yang mengotori hati kita sampai mirip dengan hatinya orang-orang munafik. Fi qulubihim marad. Ya, Allah katakan tentang hatinya orang munafik itu fi qulubihim marad. Hati mereka itu sakit. Ya. Atau bahkan waliyadzubillah, kalau sampai sama dengan hatinya orang-orang kafir, ya, yang telah dibelenggu, yang telah dimatikan. Khatamallahu ala qulubihim, ya, mereka ditutup sudah hatinya, sehingga apa? Sawaun alaihim a anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Kalau sudah rusak hatinya, sudah ditutup hatinya, dibelenggu sudah, mati hatinya, maka tidak ada manfaat peringatan. A'andartahum, kamu berikan peringatan, am lam tundirhum, kamu tidak berikan peringatan, sama saja, tidak ada manfaatnya nasihat-nasihat bagi mereka. La yu'minun. Sehingga hati ini perlu untuk kita jaga agar selalu sesuai dengan fitrahnya. Di antara hal yang bisa mematikan hati, ini dipesankan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini adalah jangan memperbanyak tawa, ya. Jemaah sekalian, tawa sebenarnya apa hukumnya tertawa? Boleh atau dilarang? Wajib, sunnah, mubah, makruh atau haram? Tawa adalah salah satu ekspresi manusia terhadap keadaan-keadaan yang terjadi di sekitarnya atau yang ada pada hatinya, dan biasanya itu ketika dia senang dan berbahagia. Maka hukum asal tawa itu adalah sah-sah saja, tidak terlarang, ya. Dan Allah sendiri katakan dalam surat An-Najm, ya, di ayat ke-43, wa annahu huwa adhaka wa abka, ya. Allah katakan di surat An-Najm, wa annahu, dan dialah Allah, adhaka, yang membuat kamu tertawa, wa abka, dan membuat kamu menangis. Jadi tawa dan tangis itu juga sebenarnya datang dari Allah. Biar antum mau menangis, kalau Allah tidak mau, kita tidak bisa. Biar antum mau tertawa, kalau Allah tidak mau, tidak bisa. Yang mana yang lebih mudah, tawa atau nangis? Kalau anak kecil mungkin nangis, ya, ya. Tapi kalau mana yang lebih mudah, tawa yang tawa murni nih, ya, atau nangis murni yang jujur? Mana yang lebih susah? Yang lebih susah adalah menangis sebenarnya. Apalagi kalau mau menangis ibadah, ya, ini yang susah. Kalau tawa, semua orang bisa bikin tawa kita, tapi tidak semua orang bisa bikin menangis kita, ya. Padahal inilah yang dianjurkan. Kita sekarang kadang lebih mencari orang yang bisa membuat kita tertawa lebih daripada orang yang bisa membuat kita menangis. Padahal kalau kita baca gambaran majlis-majlisnya salaf, majlis-majlisnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang Allah sebutkan dalam ayat-ayat, ya, utamanya ayat-ayat tentang sujud tilawah, ya, banyak digambarkan bagaimana mereka itu sujud wa bukiya, ya. Wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara ayunahum tafidhu minad dam'i, ya, mereka nangis dan nangis, nangis karena rindu kepada Allah dan nangis karena takut kepada Allah. Ini tangisan yang berpahala. Adapun tawa, dia pun kalau sebagai bentuk rasa syukur ada aturan-aturannya, ya. Kalau tangisan itu berapa banyak Allah sebutkan tentang keutamaan orang yang menangis dalam Al-Quran, ya. Bahkan ada sahabat-sahabat yang digelari sebagai apa? Al-Bakkaun.
Apa itu bakkaun? Orang yang banyak menangis. Siapa mereka? Allah sebutkan di akhir-akhir surat At-Taubah, kisah mereka-mereka yang tidak ikut perang Tabuk. Di antaranya Amr bin Auf al-Muzani, dan di antaranya Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Mereka-mereka yang kata Allah Subhanahu wa taala, wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum. Ini anak-anak tahfidz ini, anak tahfidz ini? Iya, anak tahfidz ke? Ada yang hafal surat Taubah? Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaihi tawallau a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Kata Allah, ketika Allah menyebutkan dosa-dosa para munafik yang tidak mau ikut perang Tabuk, absen dalam perang Tabuk dengan berbagai macam alasan, lalu Allah sebutkan beberapa orang yang juga tidak ikut perang Tabuk tapi tidak berdosa. Wala 'alal ladina, dan tidak berdosa. Siapa-siapa? Idza ma atauka, orang-orang yang datang kepada Muhammad, litahmilahum, mereka datang kepada Muhammad mau juga ikut perang Tabuk. Padahal ini perang yang termasuk paling berat, 1 bulan perjalanan dalam kondisi panas yang sepanas-panasnya, yang kondisi puncak panasnya waktu itu. Mereka semangat untuk ikut, dan mereka datang kepada Rasulullah untuk bisa diikutkan. Cuma mereka orang miskin, tidak punya kendaraan dan tidak mungkin jalan kaki, harus berkendaraan waktu itu, tapi sangat terbatas ya kendaraan yang disiapkan. Maka kata Allah, tidak berdosa mereka-mereka yang minta untuk diikutkan. Tapi apa kata Rasulullah? Qulta la ajidu ma ahmilukum alaihi. Rasulullah minta maaf, tidak ada kendaraan yang bisa saya gunakan untuk membawa kalian ke sana. Artinya kalian uzur, tidak apa-apa tidak ikut perang Tabuk. Apakah senang? Ya. Kan itu qital itu berat atau mudah? Kata Allah, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan kepada kalian jihad waktu itu, jihad perang, dan itu berat bagi kalian. Kalian tidak sukai karena resikonya nyawa melayang, dan nyawa kita cuma satu ya. Kalau sudah pergi tidak ada lagi. Maka dia satu ibadah yang paling berat. Maka orang-orang yang tidak tawakal kepada Allah, tidak cinta kepada Allah, dan tidak niatannya karena Allah, itu selalu cari alasan untuk tidak ikut perang ya, waktu itu di zaman Rasulullah SAW. Ini sudah dapat izin tidak ikut perang karena memang tidak ada kendaraan untuk itu. Apakah mereka senang? Kata Allah, tawallau, mereka pulang. Wa ayunuhum tafidhu minad dam'i, dan mata mereka pulang sambil dalam keadaan mata mereka bercucuran, bahkan banjir air mata. Allah membahasakan dengan tafidhu. Tafidhu itu banjir air mata. Minad dam'i hazanan, karena rasa sedih. Allah yajidu ma yunfiqun, tidak ada sesuatu yang mereka bisa kontribusikan ya. Allah yajidu ma yunfiqun, tidak sesuatu yang bisa berikan dalam perjuangan ini. Maka mereka-mereka yang ada di situ ya, cari nama-nama mereka itu semuanya dikenal sebagai sahabat-sahabat yang al-bakkaun, sahabat-sahabat yang menangis ya, dipuji tangisannya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ini tangisan-tangisan yang berpahala. Dan kita tahu di antara 7 golongan yang dijamin masuk surga, yang dijamin akan mendapatkan perlindungan di hari kiamat di bawah naungannya, di mana tiada naungan kecuali naungan Allah. Apa salah satunya? Warajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah, seorang yang malam harinya atau di tengah kesendiriannya berzikir kepada Allah lalu menangis, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi menangis karena Allah ini suatu kenikmatan sebenarnya ya. Tapi tidak bisa direkayasa juga. Tidak bisa datang begitu saja. Butuh hal-hal yang bisa membuat kita bisa menangis karena takut kepada Allah. Dan kadang kita
rasakan dalam kondisi ketika hati kita ini sedang bermasalah, sedang keras-kerasnya, susah untuk menangis karena takut kepada Allah, susah menangis karena rindu kepada Allah. Mungkin salah satu yang perlu untuk kita hindari adalah terlalu banyak tawa. Yang di sini katakan wala tuksir minad dhahik. Apa sebenarnya hukum tawa? Ya, hukum tawa kita sudah jelaskan. Pada dasarnya boleh-boleh saja. Sebagai ekspresi terhadap hal yang kita gembirakan, hal yang kita senang. Tapi ulama kita mengatakan ada 3 antara dhahik, tabassum dan qahqaha. Ya. Nah, ini ada 3 ini tingkatan-tingkatannya. Qahqaha itu tertawa terbahak-bahak. Bagaimana itu? Kita tahu ya, tertawa terbahak-bahak itu kita di sini lalu kedengaran jauh sekali orang kita, ih mana suara itu? Tidak ada, ternyata di ujung jalan sana ada orang tertawanya sampai di sini. Nah, itu biasanya tertawa qahqaha istilahnya, tertawa terbahak-bahak. Nah, ini tidak bagus yang semacam itu. Ya. Yang kedua, dhahik, tawa. Ini pernah juga dilakukan oleh Nabi SAW, tapi sangat-sangat jarang. Ya. Yang ketiga, ibtisam, tabassum, ya, tabassum. Jadi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah ditanya tentang para sahabat yang kita tahu generasi terbaik dan paling tinggi kualitas imannya. Apakah itu sahabat serius terus? Tidak ada tawa-tawanya, tidak pernah tertawa? Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, mereka juga tertawa. Kanu yadhakun, walakinna imanahum kal jibal. Mereka juga tawa, tapi imannya seperti gunung, kokoh, yang tidak terlalaikan dengan tawanya. Para sahabat mengatakan, kadang kalau sudah selesai sholat subuh, ya mereka berzikir kepada Allah sampai terbit matahari. Lalu setelah itu mereka biasa cerita-cerita tentang keadaan-keadaan jahiliyah mereka, kenangan-kenangan nostalgia jahiliyah mereka, yang kadang mereka tertawa sendiri, ya, lucu. Buat makanan, buat sembahan-sembahan kepada selain Allah, disembah, tapi dari adonan roti makanan. Kalau sudah lapar dia makan, ya, sembahannya itu. Maka sahabat biasa kalau ya, tertawa sendiri, bilang bodohnya kita dulu itu, ya. Kita sembah apa yang kita bikin sendiri, dan kalau kita sudah lapar kita makan sendiri Tuhan kita, ya. Mereka kadang tertawa. Lalu bagaimana Rasulullah ketika mendengarkan cerita-cerita seperti itu? Para sahabat kadang tertawa, Rasulullah cuma tersenyum saja, ya, beliau tersenyum. Itu yang memang kebanyakan yang dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya. Kata Anas bin Malik, maka dhahikuhu illa tabassuma. Tawa beliau adalah senyum. Tawa beliau adalah senyum. Dan dalam riwayat Abdullah bin Haris mengatakan, ma ra'aitu ahadan aktsara tabassuman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang saya melihat paling banyak senyumnya kepada Rasulullah, paling banyak senyumnya melebihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jarir bin Abdullah Al-Bajali mengatakan, sejak saya masuk Islam, tiap saya ketemu dengan Rasulullah, beliau selalu senyum kepada saya, ya. Jadi senyum ini yang dianjurkan. Kalau tawa terlalu banyak itu tidak dianjurkan, ya. Dan senyum ini bahkan sedekah, ya. Dalam hadis Tirmidzi, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Ya, senyummu pada saudaramu adalah sedekah. Bahkan dalam hadis Muslim dikatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhi talqin. Jangan pandang enteng satu kebaikan sedikit pun, walaupun sekedar kamu berwajah ceria kepada saudaramu ketika berjumpa dengannya. Ini yang perlu diperbanyak, ya, senyum kepada saudara kita, dan hindari tawa yang terlalu berlebihan. Karena kalau senyum, insya Allah tidak mematikan hati. Yang penting sesuai dengan kondisinya, ya. Karena orang juga senyum-senyum sendiri-sendiri biasa, ya. Mungkin ada yang difikirkan lebih baik, ya.
Tapi kalau terus senyum-senyum sendiri, ya kayak lain-lain juga ya. Jadi di antara yang sunahkanlah ketika kita berjumpa dengan saudara kita, ya kita senyum. Walaupun kita mungkin juga sedang memikul beban ya, ada mungkin masalah-masalah diri kita, tapi sebelum kita curhatkan, senyum saja dulu ya. Tidak ada biasa orang memang banyak masalahnya, padahal mungkin orang lain juga lebih banyak masalahnya. Kalau tidak ketemu selalu murung terus ya, tidak bisa melaksanakan sunnah senyum, padahal senyum dulu ya. Kalau ada masalah tidak apa-apa disampaikan setelah itu, dan jangan karena masalah kita menyebabkan kita meninggalkan sunnah ini. Namun ya, yang dilarang, yang berbahaya adalah tawa itu ya, tawa yang terlalu banyak, apalagi tawa yang bisa membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat dalam Al-Qur'an tentang orang munafik, mereka-mereka yang tidak ikut perang, di surat At-Taubah juga ya, masih perang Tabuk ayat ke-81 sampai 82, Allah mengatakan tentang mereka ya, orang-orang yang tidak ikut perang senang dan mengatakan kepada sahabatnya, la tamfiru fil har, jangan kalian berangkat jihad fil har, karena panas sekali ini ya, memang panas, Allah sebutkan itu. Mereka bilang la tamfiru fil har. Apa jawabannya Allah? Qul, katakan kepada mereka, naru jahannama asyaddu harra law kanu yafqahun, sesungguhnya neraka jahanam itu lebih panas seandainya mereka tahu. Tinggal pilih, mau panasnya dunia atau mau panasnya akhirat. Waliyadzubillah. Kalau tidak mau berjuang, tidak mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, kita hindari panas dunia untuk kita terjerumus masuk ke dalam panas akhirat yang berlipat ganda panasnya. Lalu Allah mengatakan lanjutannya, falyadhaku qalila walyabku katsira jazaa'an bima kanu yaksibun. Falyadhaku qalila, hendaknya mereka sedikit tertawa. Walyabku katsira, hendaknya mereka banyak menangis. Jazaa'an bima kanu yaksibun, disebabkan apa yang telah mereka lakukan. Jadi seharusnya kita ini memang kalau kita fikir-fikir akan dosa-dosa kita, kelalaian kita, kita mesti lebih banyak nangis daripada banyak tawa ya. Cuma kita memang kadang terlalaikan ya, kadang kita terlalu terbuai dengan hal-hal yang mungkin kita anggap Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Memang benar, tapi kalau kita terlalu terbuai dengan itu, lupakan dosa-dosa kita, maka kita bisa akan tenggelam dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Padahal manusia yang paling banyak amalannya, manusia yang paling banyak ketaatannya adalah orang yang paling banyak menangisnya. Beliau mengatakan kepada para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam, "Lau alimtum ma alimtu la dhahiktum qalila wa la bakitum katsira." Seandainya ilmu kalian sama dengan ilmuku, maka kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa ya. Jadi ilmu beliau lah yang menjadikan beliau banyak menangis dan sedikit tertawa. Ilmu apa yang dimaksudkan? Ilmu tentang Allah dan Rasul, ilmu tentang Quran, ilmu tentang surga dan neraka ya. Allah katakan innama yakhsyallaha min ibadihi al ulama, orang yang paling takut kepada Allah itu para ulama ya. Ilmunya menjadikan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis tadi sababul wurudnya adalah ketika beliau salat gerhana, lalu diperlihatkan tentang surga dan neraka, lalu beliau melihat dahsyatnya neraka waliyadzubillah, dan beliau melihat indahnya surga. Indahnya surga membuat beliau rindu akan surga, menangis. Dan dahsyatnya siksa neraka membuat beliau makin takut kepada neraka dan juga beliau menangis. Dan setelah itu beliau mengatakan, seandainya kalian bisa melihat apa yang aku lihat, kalian juga akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Maka ulama menyimpulkan di antara hal yang bisa membuat kita banyak menangis dan sedikit tertawa adalah banyak mengingat tentang surga dan neraka. Baca itu tentang kisah-kisah yang benar ya, hadis-hadis yang benar, ayat-ayat tentang surga,
dan sekaligus juga ayat-ayat tentang neraka, maka akan memantapkan hati kita lebih rindu akan surga dan membuat kita takut akan neraka, menangis karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan memiliki hati-hati yang bersih insyaallah taala. Sekian ini wallahu taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.